Jauh sebelum Indonesia mengenal nama Uzbekistan. Jauh sebelum Samarkand dan Bukhara menjadi destinasi wisata dunia. Para ulama dari Asia Tengah telah lebih dulu menjejakkan pengaruhnya di tanah Nusantara. Mereka datang bukan membawa pasukan, tetapi membawa ilmu, teks-teks kuno, dan jaringan intelektual yang menghubungkan ratusan kota di sepanjang jalur sutra. Dari Bukhara ke Gresik, dari Samarkand ke pesantren-pesantren Jawa. Jejak para tokoh Uzbekistan secara perlahan membentuk wajah Islam di Indonesia, membangun tradisi, nilai, dan spiritualitas yang kita kenal hingga hari ini. Inilah kisah tentang hubungan yang nyaris terlupakan. Tentang jejak para ulama besar Asia Tengah, yang diam-diam hidup di jantung peradaban Nusantara. Di jantung Asia Tengah, di sebuah negeri yang kini bernama Uzbekistan, berdiri kota-kota kuno seperti Samarkand, Bukhara, dan Khwarizm, pusat ilmu pengetahuan dunia Islam selama berabad-abad. Dari kota-kota inilah, gelombang para ulama, sufi, dan cendekiawan berangkat mengikuti jalur sutra. Mereka membawa manuskrip, ajaran spiritual, dan tradisi ilmu yang kelak mengalir hingga ke pulau-pulau jauh di Asia Tenggara. Ke sebuah wilayah yang kemudian dikenal sebagai Nusantara. Nama-nama besar seperti Imam Al-Bukhari, Al-Maturidi, dan Bahauddin Naqsyaband mungkin tak pernah menjejakkan kaki di Indonesia. Tetapi pengaruh pemikiran mereka meresap dalam ajaran Islam yang diajarkan para ulama Nusantara. Dan salah satu dari mereka, seorang pendatang dari Asia Tengah bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, akan dikenang sebagai Sunan Gresik, tokoh awal Wali Songo. Inilah kisah perjalanan gagasan dan spiritualitas lintas benua. Kisah tentang bagaimana Uzbekistan dan Nusantara terhubung oleh jaringan ilmu, perdagangan, dan dakwah yang berusia ratusan tahun. Sebuah hubungan yang jarang dibahas, tetapi membentuk wajah Islam Indonesia hingga hari ini. Uzbekistan, sebuah negeri di jantung Asia Tengah, adalah permata tersembunyi yang menantang segala ekspektasi. Terkurung daratan namun kaya akan cerita, negara ini adalah warisan dari pecahan Uni Soviet tahun 1991. Dengan luas 448.900 km persegi, dan populasi sekitar 36 juta jiwa, Uzbekistan menawarkan perpaduan unik antara masa lalu yang gemilang dan masa kini yang dinamis. Ibu kotanya adalah Tashkent, mata uangnya Som Uzbekistan, dan bahasa resminya adalah Uzbek. Dengan populasi Muslim hampir 90%, Uzbekistan menyimpan sebuah rahasia besar yang seringkali bertentangan dengan persepsi dunia tentang negara Muslim konservatif, di mana Islam adalah intisari dari budaya yang damai, mengalir dalam kehidupan sehari-hari, bukan membatasinya. Di Uzbekistan, Anda akan melihat masjid-masjid kuno berdiri berdampingan dengan bar modern. Tidak ada aturan berpakaian yang kaku. Wanita berjilbab modis berjalan berdampingan dengan mahasiswa berkaos band barat, sementara aroma roti tandor yang baru dipanggang menggoda di setiap sudut pasar. Islam di sini bukan dogma yang membatasi, melainkan warisan budaya yang membebaskan. Ini tercermin jelas pada peran perempuan yang sangat menonjol. Mereka memimpin bisnis, dan sekitar 17,5% politisi adalah perempuan. Di jalanan Tashkent, Anda akan melihat mereka berbusana modis, bukti nyata Islam yang damai dan terbuka, yang mengakar kuat pada tradisi Asia Tengah yang kaya. Uzbekistan juga dikenal karena tingkat kriminalitasnya yang luar biasa rendah. Anda bahkan akan merasa aman untuk berjalan sendirian pada pukul 2 pagi di Tashkent. Keamanan ini memungkinkan masyarakat untuk fokus pada pertumbuhan dan kehidupan sosial yang dinamis. Uzbekistan telah melahirkan banyak ulama dan ilmuwan terkemuka yang karyanya masih relevan hingga kini. Mereka tidak hanya berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi peradaban dunia. Salah satu tokoh paling terkenal adalah Imam Al-Bukhari, yang dijuluki Amirul Mukminin fil Hadits, atau pemimpin orang-orang beriman dalam hal ilmu hadis. Karyanya yang monumental, Syahih Al-Bukhari, adalah kitab hadis paling sahih yang menjadi rujukan utama umat Islam di seluruh dunia. Kemudian ada Abu Mansur Al-Maturidi, seorang ahli kalam,
teologi Islam, yang sangat berpengaruh dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Pemikirannya sering disandingkan dengan Abul Hasan al-Asy'ari dan menjadi landasan bagi banyak ajaran Islam moderat. Dalam bidang matematika, Uzbekistan memiliki Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Beliau dijuluki Bapak Aljabar karena penemuannya tentang solusi sistematis persamaan linear dan kuadrat yang menjadi dasar ilmu aljabar modern. Karyanya juga memperkenalkan angka 0 dan sistem desimal ke dunia barat. Tidak jauh dari Bukhara, lahir pula Ibnu Sina, yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Karyanya yang paling terkenal, Al-Hanun fi at-Tib, The Canon of Medicine, menjadi rujukan medis selama berabad-abad di timur dan barat. Selain itu, Uzbekistan memiliki peran penting dalam sejarah Islam Indonesia. Negara ini menjadi titik awal penyebaran Islam ke Nusantara melalui jalur perdagangan dan dakwah. Dua tokoh besar, Bahaudin An-Naqsyabandi dan Syekh Ibrahim As-Samarkandi, atau Maulana Malik Ibrahim, memiliki hubungan erat dengan Uzbekistan. Bahaudin An-Naqsyabandi, pendiri tarekat Naqsyabandiyah, lahir di Bukhara, Uzbekistan pada tahun 1317 Masehi. Tarekat yang didirikannya memiliki pengaruh besar dalam gerakan tasawuf dunia, termasuk di Nusantara. Tarekat Naqsyabandiyah menjadi salah satu tarekat paling populer di Indonesia dan memainkan peran penting dalam pendidikan dan pergerakan sosial di Nusantara. Syekh Ibrahim As-Samarkandi, atau Maulana Malik Ibrahim, adalah salah satu wali songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Beliau berasal dari Samarkand, Uzbekistan, dan membawa ajaran Islam dari sana ke Nusantara. Namun, ada beberapa pendapat tentang asal-usulnya, dan beberapa sumber menyebutkan bahwa beliau mungkin lahir di Persia, Iran modern, atau di tempat lain. Tapi, jika merujuk pada nama As-Samarkandi, itu menunjukkan bahwa beliau memiliki hubungan dengan Samarkand, Uzbekistan, sehingga banyak yang percaya bahwa beliau lahir atau berasal dari Uzbekistan. Dengan demikian, Uzbekistan memiliki pengaruh besar pada sejarah Islam Indonesia melalui penyebaran Islam, tarekat Naqsyabandiyah, dan Wali Songo. Para ulama dan ilmuwan dari Uzbekistan ini telah meninggalkan warisan intelektual yang tak ternilai harganya, membuktikan peran penting wilayah tersebut dalam sejarah peradaban Islam dan dunia. Sejarah Uzbekistan adalah kisah tentang jalur sutra yang berkilauan di bawah sinar matahari, membawa aroma kayu manis dari Tiongkok, dupa Persia, dan kain sutra yang baru ditenun. Lebih dari sekadar rute perdagangan, Uzbekistan adalah persimpangan jiwa-jiwa dunia. Tempat para pedagang, filsuf, dan penakluk saling bertemu, bertarung, dan bertukar mimpi. Di sini, sejarah bukanlah halaman buku yang kering, melainkan napas yang masih terasa di setiap batu berukir dan kubah biru yang menjulang. Samarkand, Simfoni Batu dan Langit. Registan Square di Samarkand bukan sekadar alun-alun. Ia adalah simfoni batu dan langit. 3 madrasah raksasa berlapis mosaik biru safir, hijau zamrud, dan emas yang seakan menyala di bawah terik matahari. Disinilah Timur Leng, Tamerlan, sang penakluk yang tangan kanannya berlumur darah, mengubah reruntuhan Mongol menjadi panggung keabadian. Usai menghancurkan Delhi dan menaklukkan Anatolia, ia malah membawa para seniman, arsitek, dan ilmuwan dari seluruh penjuru kekaisarannya ke Samarkand. Biarlah dunia tahu betapa agungnya kota ini, katanya, dan dalam kegilaannya yang ambisius, ia menciptakan Renaissance Timurid, zaman keemasan yang bahkan Dante dan Leonardo da Vinci mungkin akan iri. Di sudut kota, reruntuhan Observatorium Ulugh-Bek, cucu Timur Leng yang lebih suka memandangi bintang daripada menancapkan pedang, masih berdiri angkuh. Dari sini, sang pangeran astronom memetakan 1018 bintang dengan presisi yang membuat para ilmuwan Eropa tercengang berabad kemudian. Langit adalah kitab suci kedua, katanya, dan di Uzbekistan, sains serta seni tak pernah dipisahkan dari jiwa Islam yang gemilang. Bukhara,
Museum Hidup dan Ibu Kota Ilmu. Berjarak beberapa jam dari Samarkand, Bukhara adalah museum hidup yang tak pernah menutup pintunya. Labirin gang sempitnya dipenuhi rumah-rumah beratap datar dari batu bata lumpur, sementara minaret kalian yang menjulang 47 meter, dijuluki Menara Kematian. Karena konon para penjahat dilemparkan dari puncaknya, masih memanggil jemaah salat dengan seruan yang menggetarkan. Di sini, Nabi Ayub, Job, diyakini dimakamkan, dan mata air sucinya dipercaya menyembuhkan penyakit. Tapi yang lebih menakjubkan adalah warisan intelektualnya. Pada abad ke-10, Bukhara adalah ibu kota ilmu Islam, tempat Ibnu Sina, Avicenna, menulis kitab Al-Shifa yang kelak mengubah dunia kedokteran Eropa. Bayangkan para sarjana duduk di bawah naungan kubah perpustakaan kuno, mendebatkan geometri Euclid sambil minum teh dari mangkuk tembaga. Jika Samarkand adalah simbol kejayaan dan Bukhara pusat ilmu, maka Hifa adalah mesin waktu yang utuh. Masuklah ke Itchan Kala, kota berbenteng berusia 1500 tahun, di mana dinding tanah liatnya masih mempertahankan jejak-jejak karavan unta dari dinasti Tang. Di sini, waktu berjalan pelan. Anda akan berpapasan dengan tukang tembikar yang mengayunkan roda gerabah, seperti leluhurnya 500 tahun lalu, atau nenek penenun karpet yang motifnya bercerita tentang legenda para nabi. Setiap malam, lampu-lampu kunang-kunang menghiasi gang-gang sempit, memantulkan bayangan di atas pintu kayu berukir naga, sisa pengaruh Tiongkok dari masa jalur sutra. Ketiga kota ini, Samarkand, Bukhara, Hifa, bukan hanya situs warisan UNESCO. Mereka adalah paradoks hidup, di mana kekejaman penakluk melahirkan mahakarya seni, di mana gurun yang gersang menyimpan oase ilmu pengetahuan, dan di mana setiap batu bata seakan berbisik, dengarkan, aku adalah saksi dari dunia yang pernah utuh. Berdiri di Registan saat senja, ketika cahaya keemasan memeluk kubah-kubah biru, Anda tak hanya melihat keajaiban arsitektur. Anda merasakan detak jantung Timur Leng yang ambisius, senyum Ulugh Bek yang menatap bintang, dan langkah kaki para saudagar yang suatu hari berbisik. Dari sini, kita mengubah dunia. Di Pasar Chorsu, kubah biru raksasa menaungi keramaian yang menjual apel manis, rempah harum, dan plov, nasi khas Uzbek, dalam kuali raksasa. Di sini, secangkir teh hijau bukan sekadar minuman. Menuangnya separuh gelas adalah undangan untuk tetap tinggal, sementara gelas penuh adalah isyarat halus. Sudah waktunya pulang. Di desa-desa, kilauan gigi emas para nenek dan pedagang bukan sekadar hiasan. Itu simbol kemakmuran, warisan dari masa ketika logam mulia lebih diandalkan daripada tabungan bank. Uang $10 bisa membawa Anda menikmati hidangan lezat, taksi keliling kota, dan bahkan menginap di penginapan nyaman. Roti gandum hangat dijual kurang dari $1, sementara sewa apartemen di pusat Tashkent, kota metropolis dengan metro berlapis marmer, hanya $250 hingga $400 bulan. Namun, di balik murahnya biaya hidup, tersimpan tantangan. Gaji rata-rata warga lokal masih rendah, hingga jutaan orang terpaksa merantau ke Rusia sebagai pekerja migran. Kiriman uang mereka menjadi tulang punggung ekonomi yang rapuh. Perang di Ukraina memicu gelombang migran Rusia yang menghindari wajib militer, menekan harga sewa di kota-kota besar. Sementara itu, kantong kemiskinan masih terlihat. Anak-anak pengemis di pasar, remaja yang putus sekolah demi bekerja di ladang kapas. Pemerintah di bawah Presiden Mirziyoyev berusaha keras memperbaiki ini lewat reformasi ekonomi dan keterbukaan kepada dunia. Emas, gas, dan kapas, sumber daya yang mengalir dari tanah Uzbekistan, kini diharapkan menjadi katalis untuk lompatan abad ke-21. Sebagai negara yang baru merdeka sejak 1991,
Uzbekistan seperti penari di atas tali, menyeimbangkan hubungan dengan Rusia, Tiongkok, dan Barat. Di satu sisi, ia memeluk warisan Islamnya yang moderat. Di sisi lain, ia membuka pintu untuk investasi asing dan pariwisata. Setiap kubah biru yang menjulang, setiap jejak sejarah di Registan, adalah pengingat. Bangsa ini pernah menjadi pusat dunia. Kini, ia berjuang untuk menulis bab baru. Bukan sebagai bayang-bayang masa lalu, melainkan sebagai kekuatan tersembunyi yang siap mengguncang Asia Tengah. Perjalanan dari Samarkand ke Nusantara bukanlah cerita tentang penjajahan atau penaklukan. Ini adalah perjalanan ilmu, perjalanan gagasan, perjalanan manusia-manusia yang mencari cahaya pengetahuan. Dari madrasah di Asia Tengah hingga pesantren di Jawa. Dari manuskrip kuno hingga tradisi keagamaan modern. Jejak Uzbekistan tetap hidup, membentuk fondasi Islam Indonesia yang damai, moderat, dan penuh kearifan. Inilah kisah tentang dua wilayah yang dipisahkan ribuan kilometer, tetapi disatukan oleh ilmu dan peradaban.